pemirsa, Anda masih tetap bersama Dialog Development dan Pak Adi Lukman. Pak Adi Lukman, di negara Asia ini kan sebenarnya sudah juga ada banyak negara yang telah membuktikan diri sanggup membangun industri pertaniannya dengan luar biasa, seperti Vietnam dengan industri berasnya, Thailand dengan buah, sayur, beras dan lain sebagainya, Jepang, dan sekarang ini Cina, Pak, luar biasa. Nah, dari model-model negara ini kira-kira menurut Bapak mana yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia, Pak? Saya kira di Thailand dan di Cina itu hampir sama. Jadi peranan ABG tadi saya bilang, segitiga ini sangat kuat sekali. Akademi, bisnis dan government. Ya, ini mereka pemerintah ini kalau dibicara di Indonesia, pemerintah ini menurut saya termasuk eksekutif, legislatif dan otonomi daerah. Betul. Jadi ini harus bersatu dulu menentukan visi apa yang akan difokuskan, ya, supaya jangan sampai isi eksekutif bikin kebijakan, legislatif protes, legislatif bikin kebijakan, eksekutif nggak jalan, terus belum otonomi daerah. Ya, di Thailand dan di Cina itu mereka fokus meskipun politiknya gejolak, tapi untuk urusan ini fokus. Dan akademisi harus benar-benar diperankan, dioptimalisasi peranannya, hasil penelitiannya di link and match dengan kebutuhan industri atau bisnis. Nah, tiga-tiga ini kalau ini jalan, ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa untuk meningkatkan pangan kita, ya, karena sebenarnya Indonesia ini terus terang kaya sekali, termasuk kita punya 70% laut, ini belum dioptimalkan, sehingga yang pakai siapa? Negara lain. Negara lain yang mengoptimalkan, Mas, ditangkap di mereka ikannya diekspor ke Indonesia lagi, gitu, seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena mereka tahu kelemahan kita, ya. Nah, ini harus benar-benar kita bersatu, fokus kepada pengembangan ekonomi supaya kesejahteraan rakyat naik. Kalau kesejahteraan rakyat naik, otomatis pemerintah juga akan enak, gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Ini globalnya. Nah, detailnya kebijakan pemerintah ini harus cepat dan tegas dan harus dilaksanakan. Jangan maju mundur seperti kebijakan energi saja. Sampai sekarang maju mundur, akhirnya kita kekurangan dan tidak jelas fokusnya. Apakah energi kita mau bantu negara lain atau fokus untuk dalam negeri? Ya, kepengennya harusnya untuk prioritas dalam negeri, tapi ternyata negara lain minta, ya kasih negara lain dulu dah. Akhirnya apa? Dalam negeri berantakan, ya. Ya, kebijakan infrastruktur ini juga masih nggak jelas. Kebijakan mengenai tata ruang ini juga, ini semua saya bicara terkait dengan pertanian, ya, supaya kita kuat tata ruang. Ini tata ruang ini penting, ya. Jangan sampai sekarang sudah nanam dibilang oh ini lahan hutan tidak boleh, sehingga terjadi masalah hukum dan lain sebagainya, ya. Nah, ini harus diperkuat dan tegas sehingga benar-benar menunjang. Terus kebijakan penggunaan teknologi, ya, seperti yang tadi saya katakan seperti GMO itu harus benar-benar dilaksanakan juga. Karena mau tidak mau sekarang teknologi ini harus dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan pangan di dunia, ya, termasuk di Indonesia, ya. Kalau bisa kita sebetulnya lahan kita cukup banyak untuk mengurangi import, bahkan 100% produksi dalam negeri harusnya bisa, seperti misalnya jagung gitu. Saya yakin bisa kalau semua sinkron yang tadi itu, ya. Itu, apalagi beras kita sudah tidak import, baru ini mulai mau import lagi ini karena kekurangan ini, ya. Nah, terkait dengan otonomi daerah juga harus sinkron antara pusat dengan daerah. Pemerintah pusat sudah menentukan ada food estate diperbolehkan, kemudian izin dari daerah kan harus bupati, ini harus berperanan, ya, bupati, gubernur kan di PP 18 itu ada peranan bupati seperti apa, peranan gubernur seperti apa, ini jelas semua, dan peranan pemerintah pusat semua sudah jelas. Nah, ini laksanakan ini, kalau begitu ini dilaksanakan, saya yakin akan bagus jalan. Kan gitu. sekarang semua seolah sendiri, jalan kan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Antar pemerintah daerah aja sering berantem. Sekarang contohnya DKI dengan pemerintah Tangerang aja udah pemerintah Tangerang uring-uringan nih gara-gara jalannya macet akibat pemerintah DKI menutup jalan tol untuk kendaraan berat siang hari. Ini udah masalah yang cukup serius. Tapi Pak, saya pernah membaca buku mengenai restorasi Meiji di Jepang. Salah satu kunci keberhasilan Jepang dalam untuk menjadi negara pertanian paling tangguh di dunia adalah
pelaksanaan mekanisasi pertanian di segala bidang dan di segala level. Nah, ini menarik Pak. Kalau di Indonesia mungkin nggak Pak hal seperti itu dilakukan? Harusnya mungkin, karena dasarnya sudah tadi itu yang PP 18 itu food estate. Nah, tapi kenyataannya kan nanti ada perlawanan, ini, kan itu boleh 10.000. Kalau 10.000 Pak, itu dengan mekanisasi sangat efisien sekali. Saya yakin itu dengan mekanisasi. Tapi kita bukan berarti meninggalkan petani yang ada. Kecil, petani yang ada dikerjasamakan, diharmoniskan dengan mendukung sebagai tenaga kerja atau sebagai sistem plasma dan inti plasma. Inti plasma. Indonesia yang berhasil sebenarnya program inti plasma itu untuk sawit. Sawit itu sudah berhasil. Program inti plasma. Jadi inti dan plasma itu antara 40-60%. Itu sudah sangat ideal sekali. Kalau misalnya di beras mau dibuat seperti itu, inti plasma. Petaninya juga efisien, mencapai skala efisiensi ekonomis dan lain sebagainya. Pengusahanya juga efisien juga gitu. Sehingga tidak ini. Contoh misalnya ya, kalau saya cuma punya lahan 0,5 hektar. Bagaimana mungkin saya mau pakai alat ini? Traktor gitu kan nggak mungkin. Ya. Tapi kalau saya punya lahan 0,5 hektar, dikumpulkan 0,5 hektar, oke kita kumpul semua, kasih 1 traktor. Misalnya jadi 5.000 hektar, jadi 1 traktor. Nah itu kan jadi efisien ya. Nah ini yang harus dilakukan seperti itu. Nah belum kebijakan yang satu lagi, misalnya finansial. Ya. Sekarang misalnya kebijakan tidak mendukung. Kalau petani mau kredit traktor, itu bank tidak kasih. Karena apa? Karena traktor tidak ada BPKB-nya. Tapi kalau petani mau kredit motor, langsung hanya setengah jam langsung tanda tangan, langsung bawa motor. Jadi kredit konsumtif lebih didulukan daripada kredit produktif. Saya kira ini masalah yang sangat serius, Pak. Yang harus cepat selesaikan. Makanya petani ya udah lebih baik ngocek aja. Lebih baik ngocek karena dia bisa kredit. Sebulan nyicil 300.000 ngocek dia. Tapi kalau traktor untuk produksi atau rice mill untuk produksi atau untuk merontok padi segala macam, mereka nggak bisa kredit karena nggak ada BPKB-nya. Gitu. Saya kira dalam konteks ini kita perlu banyak melakukan studi banding. Tapi studi banding yang dalam arti sesungguhnya Pak, bukan piknik Pak ya. Karena ini kan juga sebenarnya penting untuk menyadarkan kita semua arti penting satu tindakan nyata bagi masa depan kita bersama. Tapi sayang sekali Pak, kita harus berpisah. Satu lagi, sebentar. Ini Indonesia sekarang negara ketua ASEAN. Jangan lupa memperjuangkan lumbung pangan ASEAN. Dengan memanfaatkan setiap negara punya keunggulan apa. Itu dimanfaatkan oleh lumbung. Karena apa? Sekarang terjadi krisis pangan, terjadi perubahan iklim, dan yang penting lagi terjadi gempa di mana-mana. Nah, kalau ASEAN tidak punya lumbung pangan, ini sangat bahaya sekali. Ini menjadi kekuatan saya kira. Dan ASEAN bisa jadi malapetaka ya. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Adi Lukman, dan saya percaya itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan berjumpa dalam Dialog Development episode berikutnya.